Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Usulus Sunnah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau hafizahullah masih menjelaskan poin yang berkaitan dengan at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Qala hafizahullah ta'ala fayanbaghi likulli muslimin an ya'taqida ما يعتقده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمهم ويعتقد أنهم أسبق الأمة إلى كل خير وفضل. Maka menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk meyakini apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakininya, wa yu'azzimahum, dan wajib bagi setiap muslim untuk mengagungkan para sahabat dan meyakini bahawa para sahabat adalah umat yang paling utama, umat yang paling terdahulu untuk menuju kebaikan dan keutamaan. Ini harus diyakini oleh setiap muslim, bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang paling bersemangat menuju kebaikan dan keutamaan. Bikhilafi ma alaihi ba'dul mukhalifin, berbeda dengan sebagian orang-orang yang
menyeleweng, menyimpang dan menyelisihi. Alladzina dhannu anna ma 'alaihi as-sahabatu huwa mujarradu naqli an-nusus wal ahadithi duna ma'rifatin lima'aniha. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang, yang menganggap bahawa para sahabat hanyalah sekedar menukil nas-nas dan hadis-hadis tanpa memahami maknanya, Dan ini adalah persangkaan yang batil, menunjukkan tidak adanya sikap ta'zim kepada para sahabat. Faqalu maqalatahumul masyhurah, sehingga mereka membawakan perkataan yang masyhur, perkataan orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi manhaj para sahabat. Mereka mengatakan madhhabus salafi aslam wa madhhabuna a'lamu wa ahkam. Mereka berkata madhab salaf aslam, lebih selamat, dan madhab kita a'lam, lebih faham, wa ahkam, dan lebih bijaksana. Wa hadha dhalalun bayyin, dan ini adalah kesesatan yang nyata. Pernyataan seperti ini pernyataan yang sesat, mengatakan bahawa madhabus salaf aslam, madhab salaf artinya madhab para sahabat itu lebih selamat, sedangkan madhab kita orang-orang mutaakhirin itu a'lam, lebih terbangun di atas ilmu, dan ahkam, lebih bijaksana. Kata beliau, hadza dhalalun bayyin, ini adalah satu kesesatan yang nyata. Fa kaifa takunu as-salamatu fi ghairi al-ilmi? Bagaimana mungkin ada keselamatan tanpa ilmu? Mereka mengatakan mazhab salaf aslam, lebih selamat. Kata beliau, bagaimana mungkin ada keselamatan tanpa ilmu? Kaifa takunu as-salamatu fi ghairi al-ilm? Bagaimana mungkin ada keselamatan tanpa adanya ilmu? Fa idza kana madhhabuhum aslamu fa huwa a'lam. Maka jika madhab salafus salih dikatakan aslam, lebih selamat, maka tentulah dia juga a'lam. Tentu madhab salaf itu lebih terbangun di atas ilmu. Wala yumkinu limadhhabi ghairihim an yakuna a'lam, dan tidak mungkin madhab
selain mazhab para sahabat itu lebih tahu. Tidak mungkin. Tidak mungkin selain mazhab para sahabat dikatakan a'lam, lebih berada di atas ilmu. Wala tatahaqqaqu bihi an-najatu was-salamah, dan tidak terwujudkan dengannya keselamatan. Ini tidak mungkin. Wa hadha yubayyinu tanaqud hadhihi al-ibarati fi nafsiha, dan ini menjelaskan kontradiksinya ungkapan ini secara sendirinya. Secara sendirinya dia akan terbantahkan. Orang yang mengatakan madhab salaf aslam dan madhab mutaakhirin itu a'lam wa ahkam, maka akan terbantahkan. Bagaimana mereka disebut atau madhab para sahabat dikatakan aslam tanpa a'lam? Maka tidak mungkin ada madhab selain madhab sahabat yang lebih a'lam. Bal madhabus salafi a'la aslamu wa a'lamu wa ahkam. Sebaliknya madhab salaflah yang aslam, yang lebih selamat, a'lam, lebih dibangun di atas ilmu, wa ahkam, dan lebih bijaksana. Wa madhhabu man khalafahum mujanibun lil ilmi was sawab wa huwa sababun lil halak. Sedangkan madhab siapa yang menyelisihi para salafus salih, madhab yang menyelisihi para sahabat, dialah yang jauh dari ilmu, jauh dari kebenaran, dan itu merupakan sebab kehancuran. Maka keselamatan hanya dengan mengikuti mazhab para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, perkataan ini adalah perkataan yang batil. Orang yang mengatakan mazhab salaf aslam dan mazhab khalaf, artinya orang-orang yang datang setelah para sahabat itu dikatakan a'lam wa ahkam. Ini adalah satu pernyataan yang batil. Yang benar bahwa mazhab salaf aslam, mazhab salaf a'lam, mazhab salaf ahkam. Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka yang langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fahmu as-sahih la yumkinu an yuhsala illa bit-tafaqquh ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman yang benar tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan memahami atau kecuali dengan berpemahaman di atas pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pemahaman yang benar itu tidak mungkin akan didapatkan oleh seseorang kecuali jika dia berpemahaman sama dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka jelas para sahabat telah ditazkiyah oleh Allah, telah direkomendasikan oleh Allah tabaraka wa taala, dipuji oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu dalam ayat yang banyak. Maka jika seseorang menginginkan memiliki pemahaman yang benar
dalam agama, berusahalah untuk berpemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat dalam memahami Al-Quranul Karim? Bagaimana para sahabat dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana para sahabat dalam berdakwah? Bagaimana para sahabat dalam bermuamalah? Bagaimana para sahabat dalam ketaatan mereka kepada pemimpin? Yang semuanya itu dijelaskan oleh para ulama. Fa innal ummata ba'da an kathurat wa dakhala fi dinillahi man dakhal من التابعين الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء التابعون فريقين. Karena kata beliau, umat setelah menjadi banyak, artinya banyak yang masuk ke dalam agama Allah, banyak yang masuk ke dalam agama Islam, khususnya dari orang-orang yang datang setelah para sahabat, dari kalangan para tabi'in, yang mereka tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang datang setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Orang yang datang setelah meninggalnya Nabi, artinya mereka para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, mereka terbagi menjadi dua golongan. Minhum man lazima ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam وتفقه عليهم وأخذ عنهم فكان إماما في الهدى. Golongan yang pertama, mereka yang selalu bersama para sahabat, mereka yang selalu menyertai para sahabat, berguru kepada para sahabat, mengambil ilmu dari para sahabat. Maka jadilah golongan ini imam di dalam petunjuk, karena mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka yang bermulazamah kepada para sahabat, mengambil ilmu dari mereka, belajar kepada para sahabat, maka mereka pun menjadi pemimpin-pemimpin dalam hidayah, dalam al-haq. Wa minhum, dan di antara mereka, man inharafa anhum, ada yang menyimpang. Mereka hidup pada zaman para sahabat, melihat para sahabat, menyaksikan para sahabat, tetapi mereka menyimpang. Wa qatalahum, bahkan memerangi para sahabat. Wa kaffarahum, bahkan ada yang mengkafirkan para sahabat. Wa badda'ahum, membid'ahkan mereka. Wa jahhalahum, membodohi mereka. Wa haula hum ru'usus syarri wal fitnati ilal yaum, dan mereka adalah para ru'usus syarr, pemimpin-pemimpin keburukan, tokoh-tokoh keburukan dan fitnah sampai hari ini. Kenapa? Karena menyelisih para sahabat, menyelisih para sahabat. Dan orang-orang yang hidup bersama para sahabat sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang
menjadi imamul huda, pemimpin-pemimpin dalam hidayah yang membawa ilmu para sahabat, menyebarkan ilmu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ada orang-orang yang menyimpang dari para sahabat, melihat para sahabat. Mereka mendapatkan zaman para sahabat, mereka mendapatkan Uthman bin Affan, mereka mendapatkan Ali bin Abi Talib, mereka mendapatkan sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain masih banyak. Tapi mereka menyimpang. Tidak hanya itu, memerangi para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Maka mereka menjadi ru'usud dalal, pemimpin-pemimpin kesesatan. Wal'iyadzu billah. Was-sa'idu man wu'idha bighairihi, was-syaqiyyu man kana mau'izatan lighairihi. Orang yang bahagia adalah siapa yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. As-sa'id man wu'idha bighairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Wasyaqi, dan orang yang celaka, orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain, menjadi pelajaran bagi orang lain dalam hal keburukan. Man kana mau'izatan li ghairihi, was-sa'id man wu'idha bi ghairihi, wasyaqi man kana mau'izatan li ghairihi. فالمتمسك اليوم بما كان عليه الصحابة هو من أولئك الأئمة المهديين. Maka orang-orang yang berpegang teguh pada hari ini dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, orang-orang yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat sampai hari ini, mereka adalah para imam al-mahdiyin yang mendapatkan hidayah, menjadi imam a'immatul huda, alladzina saru ala tariqis sahabah, yang mereka berjalan di atas jalan para sahabat. Fahum wa in lam yudriku manzilatas suhbah illa annahum min khiyarin nasi ba'dahum. Maka mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, sekalipun mereka tidak mendapatkan keutamaan suhbah, mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan menjadi sahabat, tetapi mereka adalah khiyarun nas, orang-orang yang terbaik. Dan ini terbukti di dalam perjalanan sejarah, bahwa orang-orang yang istiqamah berada di atas manhaj para sahabat, mereka a'immatul huda. A'immatul huda yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa setiap orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka dia berhak untuk masuk dalam firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu, kami angkat derajatmu. Orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat diangkat derajatnya oleh Allah. Mereka menjadi a'immatul huda. Lihat para imam-imam ahlu sunnah setelah para sahabat, dari kalangan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4 dan seterusnya, dari zaman ke zaman.
sampai hari ini. Mereka adalah a'immatul huda. Kenapa? Karena mereka mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang yang mukhalafah, menyelisih pemahaman para sahabat, menyimpang dari pemahaman mereka, dari zaman ke zaman mereka menjadi a'immatud dhalal, orang-orang yang menjadi pemimpin di dalam kesesatan. Nah, selesai beliau menjelaskan tentang perkataan Imam Ahmad, at-tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wal iqtida'u bihim, dan beriqtida kepada mereka. Yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi sahaba wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dan mengikuti sunnah mereka. Qawluhu wal iqtida'u bihim ay fayajma' baina at-tamassuk bi aqwalihim wa ma urshidu ilaihi wa wajjahu al-ummata bihi, fayajma' baina at-tamassuki bi aqwalihim wa ma arshadu ilaihi wa wajjahu al-ummata bihi, wal iqtida'u bihim fi af'alihim fa innahum ala hudan fil ilmi wal amal. Artinya dia mengumpulkan, menggabungkan antara kewajiban berpegang teguh dengan perkataan para sahabat, berpegang teguh dengan penjelasan-penjelasan para sahabat, dan apa yang diarahkan oleh para sahabat kepada umat, kemudian mengikuti mereka di dalam perbuatan para sahabat, fa innahum ala hudan fil ilmi wal amal, karena mereka berada di atas petunjuk dalam ilmu dan amal. Di samping mereka berpegang teguh dengan perkataan para sahabat, pemahaman para sahabat, mereka juga mengikuti para sahabat di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Fayajma' baina at-tamassuk bi aqwalihim wal iqtida'i bihim fi af'alihim. Mereka menggabungkan antara bertamassuk dengan perkataan-perkataan para sahabat dan mengikuti perbuatan-perbuatan para sahabat. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Fal musannifu dzakara mas'alataini. Imam Ahmad rahimahullah beliau menyebutkan dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Wa hadha tamassukun bima kanu alaihi fil ilmi. Dan ini adalah sikap berpegang teguh dengan ilmu yang ada pada mereka. Tamassuk fil ilm, berpegang teguh dalam ilmu. Al-mas'alatu tsaniyah, yang kedua, al-iqtida'u bihim, mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Wa hadha tamassukun bima kanu alaihi minal amal, fil amal. Artinya mengikuti amalan para sahabat. Jadi dua poin penting. Beliau menjelaskan antara tamassuk dan iqtida. Pertama, at-tamassuk, berpegang teguh dengan ilmu mereka, perkataan mereka, pemahaman mereka. Sedangkan iqtida itu lebih kepada
mengikuti perbuatan para sahabat, amalan para sahabat. At-tamassuk wal iqtida. Jadi mengumpulkan dua perkara ini. Berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dan mengikuti amalan-amalan para sahabat. Bagaimana mereka beramal? Iqtida bihim. Wal iqtida'u bis sahabati thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam at-targhib fi. Mengikuti para sahabat telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran di dalamnya. Nabi menganjurkan mengikuti para sahabat. Nabi menganjurkan untuk mengikuti perbuatan para sahabat. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah oleh kalian dengan dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ikutilah dua orang yang datang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Beliau memerintahkan untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Wa qala, beliau juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini lebih umum lagi. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Min ba'di, al-mahdiyyin, mereka yang mendapatkan hidayah, min ba'di, dari orang-orang setelahku. Wa amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bil iqtida'i bihim dalilun ala anna hadha min ad-din. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengikuti mereka, ini menunjukkan bahwa iqtida terhadap para sahabat minad din, termasuk agama. Karena Nabi memerintahkannya, berarti ini syariat. Berarti ini adalah syariat dan kewajiban mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka ini menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat minad din, termasuk agama dan termasuk syariat. Wajib. Yang menyelisih mereka keliru. Yang menyelisih para sahabat keliru. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah juga berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya kebenaran, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya kaum mukminin,
nuwallihi ma tawalla, maka kami akan masukkan ia, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Wa manil mu'minuna ghairu sahabah, siapa lagi kaum mukminin yang terdapat di dalam ayat ini selain para sahabat? Artinya ketika Allah berfirman wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, artinya mengikuti selain jalannya para sahabat, karena kaum mukminin yang ada pada saat turunnya ayat ini adalah para sahabat. Bal illam yakun haula humul mu'minin faman humul mu'minun. Kalau bukan para sahabat yang dimaksudkan, siapa lagi kaum mukminin yang ada di dalam ayat ini? Wa qawlihi nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia dari apa yang dia telah berpaling darinya. Hadzal wa'id dalilun ala anna ittiba'a sabilil mu'minina wajib. Ini menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti jalan kaum mukminin itu adalah kewajiban. Ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan kaum mukminin adalah kewajiban. Mengikuti jalan para sahabat adalah kewajiban. Kenapa? Fa innal wa'ida wadh-dhamma la yatarattabu illa ala tarki wajibin aw fi'li muharram. Karena ancaman, kan Allah mengancam nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ancaman itu tidak akan diberikan kecuali karena dia meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang haram. Makanya ada ancaman. Wala yaridul wa'id ala tarki mustahab. Karena tidak mungkin ada ancaman ketika seseorang meninggalkan hal yang mustahab. Kalau hal yang sunnah, mengikuti para sahabat itu hanya sunnah saja, tidak ada ancaman. Tapi ini ada ancaman dari Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa la takadu tu'rafu lis-sahabati bihamdillah mukhalafatun zahira. Dan alhamdulillah, kata beliau, tidak diketahui ada pada para sahabat sikap penyelisihan terhadap syariat secara nyata. Tidak ada para sahabat yang secara terang-terangan menyelisihi syariat. Tidak ada. Wa in kunna la na'taqidu ismatahum, tentu kita tidak meyakini bahwa para sahabat itu maksum, tidak. Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang bahwa para sahabat itu memiliki penyimpangan yang nyata. Wa ma yahsulu minhum minal khata'i bisababil ijtihad. Adapun jika ada kesalahan tentang mereka itu karena ijtihad. Karena ijtihad. Awil dha'af kasaidil bashar, ataupun karena memang lemah. Karena mereka juga manusia. Tetapi para sahabat secara pemahaman mereka maksum pemahaman para sahabat. Adapun afrad per orangnya enggak ada yang maksum, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah yuwaffiqhum ila taubati ba'dahu. Seandainya kemudian mereka keliru, dan kekeliruan mereka ini pun dibangun di atas ijtihad, seandainya mereka keliru, segera mereka bertaubat kepada Allah. Wa yahdihim ilal haq, segera Allah tabaraka wa taala memberikan mereka petunjuk kepada kebenaran. Wa ilal lati hiya aqwam, dan kepada jalan yang lebih lurus. Wala yamutu ar-rajulu minhum illa wa huwa imamun fil khair, dan tidaklah mati satu orang pun dari para sahabat,
tidaklah mati seorang pun dari para sahabat kecuali dia imam di dalam kebaikan. Tidak ada satu sahabat pun yang meninggal kecuali dia menjadi imam dalam kebaikan. Yaqtadin nasu bihi fi qawli wa fi'lihi, yang perbuatan mereka dan perkataan mereka diikuti oleh manusia, menunjukkan bahwa para sahabat pemahaman mereka maksum. Bagaimana tidak, mereka adalah kaum yang dipuji oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.